Halo teman-teman mak-mak. Hari ini episode mak-mak kita akan kembali ke tema foraging. Nah, foragingnya apa? Ini saat ini aku mau janjian sama Ato ketemu di daerah Ikatan Temanggung. Kita mau foraging di daerah sana. Ini aku lagi prepare di rumah, masih di Bebrayan ya. Ini rumahku ini namanya Bebrayan. Nah, di sini juga menyajikan banyak makanan-makanan istimewa tentunya. Teman-teman tak undang ke sini, kapan-kapan bisa menyempatkan waktu ke sini ya. Ya, singkat waktu kita langsung aja temuin Ato. Dan episode kali ini tetap tentang foraging ya. Tetap saksikan terus. Mak, makna makan, karena makan harus bermakna. Ayo kita foraging bersama. Saat ini saya sedang dalam perjalanan untuk menemui Ato yang sudah standby di lokasi foraging kita hari ini, yaitu tempat tumbuhnya tanaman selada air, atau kalau masyarakat sini lebih mengenal dengan sebutan kenci. Perjalanan dari rumahku sekitar 5 km. Di tengah cuaca yang terik dan kondisi badan yang sedikit flu, aku terus melaju. Tak lama kemudian, sampailah di jalan sawah berbatu yang penuh dengan liku. Cakep. Wah, lewat mana ini tuh? Kameramen lewat mana ini? Lewat sini juga? Atuk sudah bersama Pak Nur, pemilik sawah yang ditumbuhi tanaman kenci atau selada air. Kenci hidupnya di dalam habitat lingkungan yang berair, tapi tidak dalam dan harus bening. Pak Nur, ini kita akan pindahan udah itu toh. Ini oke, banyu ini terus hal tinggi gon matur seharian iki kok. Hanya gon Pak Nur sing pundi? Gone. Oh, niku niku. Oh, kok. Wah, nggih. Lah niku kudu nganggo arit ngoten niku to carane. Wis kabeh. Model karo arep persis barang. Di siang bolong, bukan soal bolongnya ya. Orang makin mencari makanan-makanan yang segar. Ada disebut dengan selada, hidupnya di air. Orang mulai kepanasan, mencari banyak sayuran yang menyegarkan. Kalau di masa lalu banyak orang makan steak, makan ayam goreng, makan geprekan pakai selada, daunnya lebar-lebar, masih kurang segar. Karena di sini, di air ini, ada disebut namanya selada air. Nah, bagaimana cara dan menyatakan ini sebagai satu sayuran yang menyegarkan? Kita coba yuk petik, ini masih terlalu rendah. Kita cari yang sudah tinggi ya, yang boleh dipetik ya. Kita kemana sini? Cara metiknya mesti agak jengking sedikit ya. Nah, kita lihat cara metiknya, cukup pakai kukunya saja begini. Ini ya Pak Nur ya. Minta ya. Nah, cara memetiknya secukupnya saja. Pakai kuku. Sayur napa nek ya. Pecel. Gawe bikin pecel ini. Pecel berarti kudu nggih bumbu pecel. Nek ngangge bumbu kuban mboten saged klopo nggih urap. Urap-urap nika urapan ya iso. Pun Kak, matur nuwun. Ini selada air. Di awal bulan setelah ini banyak kemarau, makan ini segarnya double. Dan ini nggak mengenal musim ya? Mboten. Ini sekali ini kita di rumput itu sebulan jangan tumbuh lagi. Oh, panen, tidak. Panen. Justru memang harus sering dipanen supaya tumbuh terus ya. Kalau nggak dipanen dia Mati. Oh. Dia malah mati. Betapa segarnya dan dia tidak mengenal pestisida, tidak mengenal urea, tidak mengenal kimia. Karena ini termasuk liar. Aslinya liar. Karena ketika punya nilai ekonomi sama Pak Nur dibudidayakan. Nih benar-benar tanaman air namanya selada air.
Kalau Di nama lokalnya kenci. kenci. Untuk di Temanggung namanya kenci. Di Wonosobo ada lagi namanya Apa? jembak. Niki teh pundi mriki niki? Mudal. Desanya Mudal. Sawah Desa Mudal ya. Memang Mudal itu kalau bahasa Jawa ada air yang keluar besar-besar itu namanya Mudal. Oh. Maka namanya desa ini Desa Mudal karena memang ini sumber keluarnya air ya. Sumber daerah namanya tangkapan air. Kini kita saatnya masak kenci. Rencananya akan saya rebus aja sih, dibikin lalapan. Terus dicocol sambal bawang. Nikmatnya. Pertama, kenci kita cuci dulu sampai bersih. Kemudian direbus. Terus sambil nunggu kencinya matang dan empuk, kita bikin sambal bawangnya. Nah, ini sambal bawangnya sudah jadi. Sambal bawang nanti dicocol dengan sayuran kenci rebus. Sambil kita nunggu kenci rebusnya empuk, kita bisa prepare dulu untuk nasi hangatnya. Sudah matang, saatnya kita panggil Ato. Ato, ini udah jadi nih. Oh kenci ya? Kenci dan sambal bawang. Kencinya hijau, yang merah ini sambal bawang. Kontras banget ya. Terus bagaimana cara ngemploknya? Ya kita di luar, Sini? di dalam ya gelap. Oh ya sini. Nah, sekarang kita ada di Bebraya Garden Resto. Garden Resto. Di alam terbuka. Kenapa garden? Karena ini ada rumah induknya. Betul, satu itu. Kedua ini kan cara baru. Sebuah resto punya perhatian khusus. Sambil jalan-jalan, terus kemudian makannya di luar. Ini jalan utama Temanggung loh ini kok. Jalan utama Temanggung dari arah Kedu, arah Paraan menuju masuk kota Temanggung lewat di sini. Dan itu disebut jalan negara. Jalan negara ya. Provinsi maupun kabupaten. Jadi Gajah Mada 26 ini harus terdepan sudah depan jalan negara. Lalu balik ke situ kita makan kenci, tidak lanjut yang kemarin. Caranya ngambil, tarik-tarik begini. Nah, taruh toppingnya, tuh. Kemudian dikasih sambal karya bebrayan. Wow, api taruh pane. Nih, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sudahnya mengganggu sungguhnya. Ini kayak kan apa Jadi aku ini? sayapnya aja Mineral apa karbohidrat atau bukan Nah. karbohidrat lah kalau sayuran lah ya. Kata ilmu zat besi. Zat besi ya. Waduh. Nah, Ini sekarang itu kurang lebih jam 1 siang. Jadi memang waktunya orang makan. Udah makan sekitar lagi lapar-lapar. seperti janjinya, ambilnya. Seperti janjinya, memang ini dibuat untuk sayuran di musim kemarau. Tidak selada biasa, selada air. Dalam konteks menyegarkan setiap sajian. Nah, Dan ini yang udah pasti tuh. Ketika di sana, di luar sana orang harus kesulitan dalam kondisi yang kesulitan untuk beli sayur, beli nasi, ya beli beras ya. Tapi ternyata ini memanfaatkan yang ada di sekitaran kita dan ini kaya akan manfaat. Gitu. Nggak usah terlalu manja dalam tanda kutip gitu yang harus yang belanja ke pasar gitu. Ternyata petik asal izin yang punya ya kayak kita kemarin ke Pak Nur ya. nah. Padahal selada air ini istimewa loh. Dia tumbuhnya di daerah tangkapan air dan harus jernih serta mengalir. Berarti bisa jadi
indikator ya, ketika tidak tanaman selada air ini tidak tumbuh, Tanaman perlu nggak mau? jadi diragukan airnya ada masalah. Harus lebih ya. Nanti ya. Nggak ada salahnya. Kita nutup sambil buka. Nah ternyata kalau kita dari awal makna makan mengajak makan seadanya di era serba efisiensi. Semuanya tidak harus beli, sayur pun di pinggiran selokan banyak. Yang pernah ada diantaranya pakis. Nah sekarang ini kenci, bahasa kerennya selada air. Sampai habis. Sekarang itu tidak hanya era efisiensi tuh, tapi era sumber alam. Kita sama-sama kebumen, ngomong ya. Sumber alam. Sumber alam bisa efisien karena sumber alam. Ini atau piringnya sudah ganti zaman batu. Jalur perhubungan. Habis. Ya udah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dah.